Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama saya Hadi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kembali saya akan memberikan rekomendasi saham untuk minggu depan ya, periode tanggal 25 September sampai 29 September tahun 2023. Sebelumnya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Jangan lupa buat kalian join di Telegram channel kita, linknya ada di deskripsi untuk mendapatkan rekomendasi saham menarik lainnya setiap harinya. Oke, langsung aja ya kita masuk ke videonya. Sebelumnya kemarin kita udah buat rekomendasi, kita lihat indeks dulu ya. Indeks selama 1 minggu kemarin kalau kita lihat pergerakan plus 0,49%. Nah, ini cukup bagus ya. Akhirnya indeks berhasil closing di atas 7.000. Kalau kemarin sampai closing ini memang 7.000 nih jadi angka psikologis, kelihatan ya di atas ini. Oke, pas mau pre-closingnya ini selalu dibanting dua candle ini yang ada di atas 7.000 ya. Pre-closingnya itu selalu kena ada bantingan sedikit. Jadi ya it's okay lah ya, selama di atas 7.000 sebenarnya masih menarik aja indeks gitu. Jadi 7.6922 itu udah support, mungkin area situ ya kalau dia mau istilahnya mau konsolidasi. Nah, kita lihat dulu ya review kita di saham rekomendasi yang kemarin. Oke, itu ada MAPA. Nah, oke, MAPA di hari Senin. Nah, pas di sini ya Senin, Jumat, Senin dia turun langsung. Ini trading plan kita kemarin 810 sampai 820. Akhirnya dia cut loss di closing ya. Pas hari Selasa dia closing di bawah 800. Jadi ya sekena area stop loss kita. Jadi ya kita stop loss dulu lah. Karena kenapa? Ya karena sebenarnya saham-saham yang kayak gini tuh walaupun kita cut loss ya itu low risk aja gitu, memang spekulasi aja, buy on support, buy dekat-dekat support. Jadi kalau kemarin kita contoh hari Senin lah ya, kalau misalkan kalian beli di pucuk aja nih, beli di pucuk misalkan cut loss di 800 795 itu cuma minus 3%, jadi dikit gitu. Nah kalau misalkan kalian dapatnya di closing itu cuma minus ya 1-2%an, jadi maksimal di 3%. Jadi memang ya kita cari saham-saham yang emang kalau kita sekiranya cut loss itu kita cut lossnya sedikit seperti itu ya. Jadi nah lalu next saham yang kedua itu PTPP. PTPP sebagus ya. Nah PTPP ini trading plan kita ya. Nah pas hari Jumat, nah Senin di sini low sampai 710, kita cut loss di bawah 705. Jadi pas masih dapat ya, harusnya kalian bisa dapat nih area-area bawah. Karena ini sebenarnya PTPP ini salah satu rekomendasi kita di premium ya, yang sengaja kita bagi ke kalian supaya ya kita bisa sama-sama mendulang cuan. Nah pas banget ya dapat di area ya, mungkin kalau low-nya 710. Kalau dari low aja sampai hari ini, nah kita udah dapat hampir 14%. Jadi itulah pentingnya risk reward ratio. Ketika kita harus cut loss itu kita cutnya sedikit gitu. Kayak tadi cut loss minimal cuma maksimal di 3%, tapi sekalinya kita profit, kita bisa profit 10 sampai 14%. Itu sudah istilahnya mengalahkan. Jadi mengalahkan yang tadi cut loss ya. Oke, TP1 755, TP2 790. Nah, jadi ya kalau kita sampai target aja ya kita ikutin target 7, misalkan target pertama kalian udah profit 755 dapat 6,3%. Lalu kalau kalian ikutin TP2 itu kalian dapat hampir 11%. Nah, kalau masih hold itu udah dapat 14%. Nah, itu disesuaikan dengan trading plan kalian ya. Kalau saya pribadi dan di grup member sih, di member premium kita masih hold PTPP ini. Kenapa? Walau udah sampai target kita masih hold. Sebenarnya target pertama kita di 810. Nah itu udah sampai target, pas banget ya. Pas di sini juga kena target, tapi kita belum jualan. Pas turun juga belum jualan. Saya pribadi masih belum jualan. Kenapa? Karena memang masih menarik. Secara flow masih menarik. Jadi nggak ada alasan untuk kita masih jual. Jadi sebenarnya kalau kita buat, sebenarnya ini ada satu pola kelihatannya ini. Nah ada penan di sini ya, penan di breakout di sini, terus dia retrace, nah naik lagi. Nah ini masih menarik. Jadi sektor konstruksi ini masih bagus. Jadi ya happy cuan ya buat yang ngambil ikut rekomendasi kita minggu lalu di PTPP. Next saham yang ketiga yang kemarin kita rekomendasikan ada grup PAN ini ya, PNLF. Nah ini kayaknya masih belum ini ya. Mana ya plannya? Oh di sini nih. Nah oke, PNLF. Nah kemarin di hari Senin, nah Senin di sini ya. Sorry maksudnya itu kejauhan. Senin kemarin, minggu kemarin, Senin di sini, Senin langsung dibanting minus di bawah 282. Nah 280 sebenarnya dapat ya area 282. Ini low-nya aja di sini 280.
Jadi ini kita stop loss di bawah 280, kalau dia closing di bawah 280. Nah, ini belum cut loss, ini pas banget di support. Nah, ya pas area support 280, jadi masih di hold. Nah, kalau kalian dapat misalkan di 282, nah kalau sampai high yang kemarin udah floating profit 2,8%. Kalau sekarang di closingnya 1,42. Nah, karena ini mingguan, kalau kalian mau TP dengan profit 1-2% ya silahkan aja, nanti ganti sama rekom mingguan kita yang baru. Atau kalau kalian masih hold ya boleh juga. Kenapa? Karena ini masih menarik gitu. Jadi ini masih sesuai plan kita, jadi itu disesuaikan aja ya bersama teman-teman. Kalian mau trading plan kalian gimana, mau ikutin trading plan, mau di hold ya udah silahkan. Tapi kalau udah selama 1 minggu saya out dulu, buang, misalkan masih profit ya hitung-hitung BEP lah ya, bisa dibilang. Nanti ganti sama rekom baru di minggu depan, itu nggak jadi masalah, terserah. Oke, jadi itu ya review 3 rekom saham kita di minggu kemarin. Next, rekom kita di minggu depan apa? Sebelum kita lihat indeksnya lagi ya, composite-nya. Kita harus lihat composite sebelum kita melakukan apa yang namanya rekomendasi. Nah, ini ya mungkin terminal 7069 ya, selama di atas 7000 ya harusnya oke, masih ada chance untuk ke 7100 nantinya ya. Area-area 7100, nah di sini nih area pas area-area sini. Resisten yang kuat juga. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 7000, nanti range bermainnya akan di 7000 sampai 7100. Tapi kalau dia tetap nggak kuat di 7000 ya range bermainnya ada di 69 sampai dengan 7000. Nah, jadi ini dilihat aja. Tapi overall secara keseluruhan saya melihat ISG ini masih bagus sekali gitu. Jadi emang masih cukup menarik. Nah, karena ISG udah 7000, sebenarnya sangat sedikit sekali saham-saham yang memang bisa dibilang dikatakan murah ya, lagi di bawah gitu. Jadi ya terpaksa, karena ISG-nya juga tinggi, ya udah nggak ada masalah kita beli saham yang lebih tinggi, karena bisa sell buy high, sell higher high kayak gitu. Jadi beli tinggi, jual lebih tinggi lagi. Seperti itu. Oke, langsung aja ya, nggak perlu lama-lama, kita masuk ke rekom sahamnya ya. Saham yang pertama saya ngelihat yang menarik, nah dari SH Hardware. Oke, SH Hardware ini sebenarnya sudah saya info waktu itu di grup ya, di Telegram channel. Kalian teman-teman yang belum join silahkan join. Nah di sini oke, ini masih uptrend ya, masih uptrend, tapi di sini dia sempat berkonsolidasi lama nih, dari bulan Juli sampai dengan September nih konsolidasi cukup lama. Dia nggak berhasil buat yang namanya higher high. Nah kelihatan di sini nggak bisa buat higher high sampai akhirnya di breakout pada hari Senin tanggal 18. Ini menarik sekali, di breakout terus dia retrace. Nah ini mulai naik lagi. Nah kalau kita lihat di sini sebenarnya ada satu pola yang mungkin bisa dikatakan dengan ascending triangle ya. Ascending triangle itu masuk ke pola bilateral, yang mana dia bisa melanjutkan kenaikan atau bisa berubah arah gitu, berubah reversal. Nah pas banget ini dia breakoutnya ke atas. Nah ini menarik, dengan breakout dengan volume yang cukup besar. Ini bagus sekali untuk SH Hardware. Jadi saya melihat selama dia masih di atas ya, area neckline-nya ini masih bagus ya. Jadi ya bolehlah kita main di SH Hardware ini ya. Di sebentar kita buat trading plan SH Hardware. Oke, SH Hardware closing di 790 loh ya, sampai 7 SH Hardware ini 770 sampai dengan 790. Area buy-nya 770 sampai 790. Untuk TP1 SH Hardware kita udah pakai aja high yang di sini ya. Area resistennya 825 dan 850. Nah, di sini 850 ada satu gap kosong ya waktu Juni 2022 ya. Kita harapin dia bisa tutup area gap itu ya. Jadi ya itu untuk stop loss di bawah 760 ya. Di bawah 770, di bawah 760 lah. Jadi di bawah 765 ya, 761 tiknya seperti itu. Oke, itu untuk SH Hardware ya. Next, saham yang kedua itu ada oil ya, masih Medco, masih menarik. Jujur kemarin tuh saya Medco tuh udah tunggu banget ya, area resistance itu saya mau ambil, tapi saya gagal ambil karena dia kurang. Nah ini ada satu gap kosong sebenarnya, ada satu gap kosong yang bisa jadi support. Waktu itu mau ambil pas banget 1490, tapi sayang dia cuma low-nya 1495 waktu itu, nggak tak ambil dan nggak alarm saya juga nggak berbunyi ya. Jadi memang saya ngarepinnya di pas banget di low-nya, ternyata wah gagal nih, nggak kuat.
terlalu bayarnya mungkin terlalu banyak sampai akhirnya dia malah ribut. Nah itu jadi ya it's okay lah, jadi kita beli sekarang masih menarik, berhasil berarti menandakan support ini lumayan bagus nih, lumayan kuat ya. Jadi ya buy on ribbon ya kalau saya bilang gitu. Jadi ya oke. Medco secara struktur juga masih bagus, volume juga masih bagus, jadi ya semuanya masih positif ya. Kita harapin dia masih buat higher high. Kalau kita sampai sini tuh terlalu jauh, 14 area buy-nya ya 1006, closing 1615, agak lebar lah ya, kita range di Medco ini agak lebar. Boleh beli 1540 sampai 1600, stop loss di ya 1490, stop loss 1490, dan TP1 nya langsung ke targetnya aja ya, langsung ke target area high nya sini 1670, 1665 minggu 17 ya, 1730 oke. 1730 untuk target kedua. Oke, itu dia untuk plan Medco ya. Jadi kalau dia breakdown area sini tuh nanti di hold aja, karena nanti nggak bagus nih short termnya buat lower low kayak gitu ya. Jadi ya diperhatikan. Oke, next saham yang ketiga ada dari sahamnya Saratoga. Oke, Saratoga juga menarik ya, mirip dengan S-Hardware tapi S-Hardware tuh uptrend. Nah ini Saratoga kelihatan udah downtrend dari tahun lalu ya. Dari harga 3.000-annya terus turun sampai dengan 1.500-nya itu udah hampir setengahnya ya, udah hampir setengahnya. Nah kalau kalian lihat di sini, nah ketika turun di sini udah mulai konsolidasi nih, udah mulai bagus. Kenapa? Karena di sini dia udah nggak buat lower low gitu, udah nggak buat lower low yang sebelumnya di sini. Pas di sini turunnya itu nggak di breakdown lagi. Nah ini udah mulai menarik. Oh ternyata dia kayak sepertinya downtrendnya ini udah mulai tertahan. Nah itu menarik. Nah pas banget reversalnya di mana? Nah reversalnya ketika dia bisa breakout area neckline-nya di area sini. Nah area neckline-nya, nah area sinilah ya, pas banget dia breakout kayak gitu. Jadi ya itu menarik. Nah pas sekarang ini kemarin seperti terus, padahal saya sebenarnya nunggu lebih murah lagi ya, tapi kayaknya nggak dikasih nih dengan shadow, berarti menandakan ya lumayan banyak ya bayar di area sini. Ya udah kita short term trading yang pendek kita ambil di area sini aja karena momentumnya lagi bagus juga. Nah Saratoga kita buat plannya ya. Kalau kita buat plan dia closing 1915 sampai low kemarin itu ya, cut loss-nya dulu di bawah 1840 ya. Untuk area buy ya boleh lah dari 1875 sampai sebentar guys, kita ini lagi lah ya di sini nih biar enak nih. Oke, seperti area sini low sini 1830 lah ya cut loss. Kalau dia di bawah 1830 untuk area entry-nya boleh dari low sampai sini 1860 sampai closing 1915. Untuk TP1-nya wah memang 2000 nih harusnya jadi resisten yang kuat ya untuk Saratoga. 1990 TP1 1990, lalu TP2 kita ke high di sini berapa kira-kira? 2060 lah, oke lah selama 1 minggu kayaknya bisa 2060. Nah 2060 oke. Itu 3 rekomendasi saham kita untuk minggu depan ya. Sekali lagi rekomendasi ini sifatnya disclaimer on, silahkan dianalisa ulang kalau dirasa cocok. Kalau nggak merasa cocok silahkan di skip aja, karena ini sifatnya hanya informasi saja. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga 3 saham ini masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you.